Darurat pendidikan. Akhir-akhir ini banyak fenomena dan realita yang terjadi di negeri kita. Konoha? Bukan. Indonesia tepatnya. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 505,8 triliun rupiah. Atau Apa itu? Fenomena dan realita yang nyatanya banyak murid dan siswa di negeri kita Indonesia ternyata nggak bisa baca. Bahkan sampai di tingkat SMP dan SMA. Hah? Nggak bisa baca? Itu. Nggak tahu lah. Kurikulum yang nggak pas. Kurikulum merdeka mungkin? Belum tentu juga. Menterinya yang kurang tepat? Belum tentu juga. Orang tua yang kurang mendidik anak? Belum tentu juga. Atau anaknya yang punya mental yang lemah? Males mungkin? Belum tentu juga. Tetapi kenapa akhir-akhir ini banyak konten kreator yang mengkritik dunia pendidikan kita di negeri Indonesia ini dengan tanda kutip darurat pendidikan. Dan pastinya saya secara lengkap boleh berbicara bahwa darurat pendidikan sah-sah saja. Karena kita negara demokratis. Harusnya sih nggak hilang dong. Harusnya sih Betul nggak. Saya punya beberapa sampel di mana mayoritas dari sampel yang akan saya tampilkan di konten ini adalah anak-anak yang masih sekolah. Dan mereka mayoritas masih di bangku SMP. Apakah realita dan fenomena yang sekarang lagi banyak dibahas itu betul adanya? Dan dari mana sudut pandang yang kita harus bisa lihat? Apakah kita netral? Dari sudut pandang murid mungkin? Atau dari sudut pandang guru? Menteri mungkin? Orang tua mungkin? Bakul ayam di pasar? Dari sudut pandang bakul cilok di depan sekolah? Terlalu banyak mungkin. Kita tunggu aja. Ada beberapa sampel yang setelah ini akan kita lihat dan kita tanya apa respon dan jawab mereka. Cekidot. Darurat pendidikan. Apa kamu ngerti kalau sekarang darurat pendidikan lagi banyak dibahas di negeri kita? Enggak tahu. Sekarang lagi banyak nih fenomena realita konten kreator yang lagi membahas darurat pendidikan. Kamu tahu berita itu? Saya sih tahu. Seingat saya orang-orang pada bahas, yaitu Menteri Pendidikan kita. Katanya orangnya pemimpin Gojek. Betul nggak ya? Nggak tahu juga aku. Darurat pendidikan. Emang kamu tahu darurat pendidikan sekarang itu yang gimana? Dan kamu emang tahu beritanya seperti apa? Nggak tahu. Sekarang ini muncul fenomena darurat pendidikan di Indonesia, di mana banyak konten kreator yang membuat konten seperti itu. Emang kamu tahu darurat pendidikan di Indonesia sekarang? Banyak PR. Darurat pendidikan. Sekarang lagi marak nih fenomena dan realita, serta banyak konten kreator lagi membahas itu. Emang kamu tahu darurat pendidikan di Indonesia sekarang? Tahu. Saya lihat di TikTok banyak orang ngetes anak-anak itu SMP itu. Kurikulum Merdeka. Apakah kamu tahu kurikulum Merdeka itu apa? Gurunya nggak pernah ngejelasin, langsung ngasih PR. Kurikulum Merdeka. Apakah kamu tahu arti dari kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka, anak pulang sekolah lama, habis itu pada goblok semua. Betul nggak ya? Kurikulum Merdeka. Emang kamu tahu kurikulum Merdeka itu apa? Gurunya banyak ngasih PR. Kurikulum Merdeka. Emang kamu tahu kurikulum Merdeka itu apa?
Udah pulangnya jam 3:30, masih banyak PR juga. Kurikulum Merdeka. Kamu tahu kurikulum Merdeka itu apa? Tahu, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum terbaru oleh Pak Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan Indonesia sekarang, siapa namanya? Pak Ali bin Abi Thalib. Menteri Pendidikan Indonesia sekarang, siapa? Pak Nadiem Makarim. Tahukah kamu Menteri Pendidikan sekarang di Indonesia? Tahukah kamu siapa Menteri Pendidikan di Indonesia sekarang? Pak Setia Widodo. Tahukah kamu Menteri Pendidikan di Indonesia sekarang siapa? Yang punya Gojek itu tuh. Nah, Pak Nadiem. Pak Nadiem. Tahukah kamu apa singkatan dari MPR? Masa petualang remaja. Tahukah kamu apa singkatan dari MPR? MPR. Masalah banyak tugas. Tahukah kamu apa itu MPR? Masalah per-PR-an. Tahukah kamu apa itu MPR? Masa pertumbuhan rumah. Tahukah kamu apa itu MPR? Nggak tahu. 2 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 20. 2 dikali 3 ditambah 6. 12. 2 dikali 5 ditambah 6. 16. 2 dikali 7 ditambah 6. 32. 2 dikali 100 ditambah 6. 206. Apa yang kamu inginkan dari pendidikan di Indonesia ke depan? Sekolah pakai HP. Apa yang kamu inginkan dari pendidikan di Indonesia ke depan? Gak banyak tugas dan gak ada full day school. Apa yang kamu inginkan dari pendidikan di Indonesia ke depan? Kepengen pulang tepat. Apa yang kamu inginkan dari pendidikan Indonesia ke depan? Pulang sekolah nggak sampai sore. Apa yang kamu inginkan dari dunia pendidikan Indonesia ke depan? Lebih efektif lagi caranya. Apa saran kamu untuk Menteri Pendidikan Indonesia ke depan? Itu jangan full day school. Pulangnya masih mau ngaji, masih belum sholat, capek, ketiduran udah. Apa saran kamu untuk Menteri Pendidikan Indonesia ke depan? Diganti aja nggak sih? Apa saran kamu untuk Menteri Pendidikan Indonesia ke depan? Pulang jangan bawa PR. Apa saran kamu untuk Menteri Pendidikan Indonesia ke depan? Untuk pulangnya nggak full day school. Apa saran kamu untuk Menteri Pendidikan Indonesia ke depan? Diganti. Menurutmu, dengan kurikulum Merdeka sekarang, kamu ini anak yang pintar atau belum? Belum, karena gurunya ngejelasinnya nggak percuma panjang lebar, muridnya pada nggak mudeng semua. Menurutmu, kamu sekarang termasuk murid yang pintar atau belum pintar? Aku sendiri ya jelas belum. Apa? Gurunya masuk aja enggak, ngasih tugas sebanyak ini. Aduh, gak tau lah gue. Menurutmu kamu ini termasuk murid yang pintar atau belum pintar? Belum pintar karena kebanyakan PR. Apa menurutmu kamu ini termasuk murid yang pintar atau belum pintar? Belum pintar. Soalnya gurunya kalau ngasih tugas banyak banget. Apa menurutmu kamu ini termasuk murid yang pintar atau belum pintar? Belum, karena saya belum lulus. Jika kamu jadi seorang guru, apakah kamu mampu untuk mengajari murid menjadi pintar? Mampu dengan menggunakan teks GPT. Apakah jika kamu menjadi seorang guru, kamu mampu mengajar untuk menjadikan murid menjadi pintar? Ya, belum tahu ya. Sepertinya aku belum. Soalnya kita kan kalau jadi guru harus manut sama ketuanya. Apakah jika kamu jadi guru, kamu mampu mengajar untuk memintarkan murid? Belum. Apakah jika kamu jadi guru, kamu mampu untuk menjadikan murid menjadi pintar? Mampu, tapi pakai Google. Apakah jika kamu jadi guru, kamu mampu membuat murid menjadi pintar? Insya Allah bisa, karena cita-cita saya jadi guru, amin. Baik, dari beberapa sampel yang telah saya uji coba tadi, dari semuanya 100% in 100%, mereka tidak saya setting. Dan mereka menjawab apa adanya. Apakah mereka bercanda? Tentu tidak.
Tetapi menurut saya, apakah fenomena darurat pendidikan ini betul adanya, terjadi? Saya tidak bisa menjawab ya ataupun tidak. Tetapi yang jelas kurikulum merdeka belum maksimal di lapangan. Faktornya apa? Bisa tanya ke anak-anak, bisa tanya ke orang tua, bisa tanya ke guru, dan juga bisa tanya ke Menteri Pendidikan sekarang. Lantas solusi apa buat negeri ini? Biar pendidikan kita makin baik, menerima kritik yang bagus karena kita negeri yang demokratis. Apakah kritik itu sebuah kejahatan? Tentu bukan. Kita semua boleh mengkritik, asalkan dengan bahasa yang santun. Dan kritik untuk membangun, serta memberi saran agar menjadi lebih baik. Bukan hanya mengkritik dan menghina serta menyalahkan. Itu yang kita harapkan, untuk menjadikan negeri ini, khususnya dalam pendidikan, menjadi lebih baik. Supaya anak-anak generasi kita, semuanya menjadi generasi yang diharapkan oleh bangsa ini agar Indonesia menjadi Indonesia yang emas. See you next time.